Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Jamaah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Ahmadiyah Nusantara. Kali ini kita akan coba menyampaikan atau membahas yang lagi booming di masyarakat dunia, khususnya bukan masyarakat langit ya, yaitu tentang Tuhan ada di mana-mana versus apa tadi? Allah tidak bertempat. Tuhan ada di mana-mana dan Allah tidak bertempat. Kita akan ngobrol santai di Ngopi Supi Agama Samawi. Baik, kita akan coba ngobrol bersama jamaah yang ada di Ngopi Supi Agama Samawi. Mungkin pertama kali Pak Yai, monggo. Bang Ibek, monggo. Judulnya Tuhan ada di mana-mana versus Allah tidak bertempat. Oke, makasih Pak Wagiman. Jadi ini akun tukang dugem ngaji makrifat ya. Kalau saya melihat tema dari obrolan ini bahwa itu kan dua hal yang bertolak belakang ya, dua hal yang kontradiksi, dua hal yang ya kalau sivitas selalu kan gak bisa disatukan itu, karena di satu sisi dikatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana gitu. Karena ada ayatnya ya, kemanapun kamu mengalihkan wajahmu, disitulah wajah Allah gitu. Artinya sebenarnya wajahnya Allah ada di mana-mana. Ketika kita melihat rokok, ini adalah wajah Allah gitu. Ketika kita memegang korek, ini juga Allah gitu. Nah, ini kan bertempat semua nih ya. Segala sesuatu yang dikatakan sebagai mewujud itu kan pasti bertempat. Nah, tetapi di satu sisi dikatakan bahwa Allah kan sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan apapun gitu, tidak bisa terbayangkan. Berarti kan dia tidak bertempat kan? Ya, dia tidak bertempat gitu. Karena kalau dia bertempat berarti dia sudah otomatis sudah bisa diserupakan gitu, sudah bisa kita identifikasi, ya kan? Nah, ini hal-hal yang kontradiksi seperti ini yang kadang membingungkan kita ini, yang orang-orang awam dalam beragama, atau apalagi generasi-generasi yang baru lahir, ketika mereka ingin mencari kepastian dalam satu agama. Ketika bertemu dengan ayat-ayat seperti itu ya, fakta seperti bingung. Iya kan? Nah, ini itu menjadi sebuah benang kusut gitu. Ya, padahal apalagi generasi sekarang ini kan adalah sebuah generasi yang terbentuk dari sebuah sistem yang instan gitu. Segalanya mau serba cepat ya. Sebenarnya sih mereka mau serba cepat bukan karena mungkin karakternya ya, tetapi lebih kepada situasi dan zaman sekarang ini memang menuntut sesuatu yang harus lebih cepat gitu ya. Kita main internet saja, kalau lemot sedikit itu kan kita jengkel gitu ya. Nah itu jadi dan memang perkembangan teknologi pun sifatnya seperti itu, harus lebih efektif, lebih efisien ya. Oh dulu kita pakai teknologi
eh, apa namanya 2G ya. Nah, kemudian masuk generasi 3G dan sekarang 4G gitu. Nah, sekarang udah mulai masuk kepada 5G gitu kan. Jadi sebuah kecepatan gitu. Nah, ketika kemudian dalam konteks beragama kita menemukan sesuatu yang lemot, ya sesuatu yang menghambat gitu, ya. Nah, artinya generasi sekarang ya cenderung lebih baik nggak usah beragama kalau seperti itu, karena agama itu dianggap sebagai sesuatu yang menghambat. Kenapa? Salah satunya karena terlalu banyak kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam ayat. Nah, salah satunya ini nih, ya, dikatakan bahwa Allah itu sesuatu yang tidak bisa diserupakan dengan apapun, dia tidak bertempat, tapi tiba-tiba di ayat lain dikatakan bahwa dia ada di mana-mana gitu. Iya kan? Lantas kemudian harus bagaimana ini Lah untuk iya, generasi makanya. sekarang ini bagaimana? Tapi kan sebelum kita mengulas lebih jauh kan ya mungkin Mas Bayu ada pandangan lain juga ya, atau fakta-fakta lain yang mau disampaikan. Judulnya ruwet bulat ini sih. Satu Tuhan tidak bertempat, satunya Tuhan ada di mana-mana ya. Iya. Ya saya tidak membenarkan dan menyalahkan dua-duanya sih. Ya sama benarnya juga sama salahnya juga sih. Semuanya kan punya dalilnya masing-masing. Lah yang jadi masalahnya kan yang jadi patokan dalil secara letterleks, tapi apa yang orang yang mengungkapkan membuat dalil itu jadi patokan, dia sendiri belum apa ya istilahnya, belum meriset secara langsung, belum membuktikan secara hakul yakin, belum sampai makomnya. Jadi seperti sebuah pertentangan lah. Kalau Allah sendiri dikatakan tidak bertempat atau ada di mana-mana, lah kita tengok ulang lagi secara riset itu Allah itu sebenarnya apa yang bagaimana sih yang dikatakan Allah, dan duluan mana antara Allah dan tempat? Apakah Allah dulu atau tempat dulu, ataukah berbarengan Allah dan tempat itu ada sekaligus? Ya kalau kita merujuknya ke Allah dulu kemudian baru diadakan tempat, ya tentu saja akan membenarkan dalil yang Allah tidak bertempat karena Allah ada lebih dulu lah. Tapi kan merujuk lagi bahwa segala sesuatu itu kan yang ada adalah percikan ruh Allah. Jadi segala sesuatu yang mewujud ya Allah itu sendiri ya akan membenarkan juga yang Allah ada di mana-mana, karena sesuatu yang ada di mana-mana adalah percikan ruh Allah itu sendiri. Yang jadi masalah diperdebatkan kan antara Allah yang tidak bertempat itu yang dimaksudkan bagaimana, dan Allah ada di mana-mana itu yang bagaimana. Kalau menurut saya itu sebenarnya seperti apa ya, sebuah paradoks apa ya, paradoks dimensional atau gimana ya, apa seperti pencapaian makom lah. Kalau yang dalam tataran makom masih kalau dalam perspektif baru kepalanya pecah itu kalau ini mengurainya itu yang susah, soalnya kok membahasakan secara logika yang susah ini. Ya kalau kita berangkatnya dari perspektif kita yang masih belajar memahami agama, ya yang paling benar ya Allah tidak bertempat. Cuma kalau kita makin mendalam terus, apa istilahnya kan dalam agama itu kan sebenarnya sebuah sistem kan yang menjembatani antara logika sadar nyampe ke dimensi jiwa sampai ke ranah ruhani, sampai puncak maha ruhani. Nah, itu kalau kita menapaki step by step dari akal, jiwa, ruh sampai ruhani, kalau kita sudah sampai puncaknya ya kata orang sufi itu apa ya, makom fana bakobila atau apa ya, yang bahwa diri kita sendiri adalah
sebenarnya tiada, yang ada hanyalah Allah, dan segala sesuatu penciptaan adalah Allah sendiri, maka pandangan kita melihat segala sesuatu ya Allah juga, kita sendiri tidak ada. Ya yang akan, ya itu malah yang akan membenarkan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Soalnya diri kita itu sebenarnya fana, yang ada hanyalah Allah. Berarti kan kalau begitu, ini kan pemahaman seperti ini antara yang Allah tidak bertempat dan Allah ada di mana-mana kan bukan sebuah kebenaran atau kesalahan. Ini kan sebenarnya sebuah sebuah paradoks dimensional makom seseorang. Jadi tidak bisa ini dibenarkan, ini disalahkan. Kalau yang makomnya masih pencari, masih istilahnya masih beragama di level level awam atau dasar, ya benar yang Allah tidak bertempat. Tapi kalau dia sudah masuk ke ranah ruhani, ke mendekati Islam yang kafah, yang secara hakikat lah, ya justru yang benar ya yang Allah ada di mana-mana, tergantung lagi pada tingkat makom kita ada di mana. Jadi bukan hal seperti itu terus diperdebatkan seperti kaum mohon maaf yang sering saya lihat di TV, ada Wahabi sama apa itu ya, cuma nggak etis juga kalau diomongin namanya, cuma ya semua juga udah melihat sendiri kok. Ya kan, apalagi ya yang apa namanya, bahwa Tuhan bertempat di arsy gitu ya. Oh iya, Iya kan? Tuhan bertempat di ars, terus dipahami bahwa Tuhan itu kayak manusia, punya tangan, kaki, terus ars itu kayak kursi, duduk di situ gitu, singgah sana. Iya, Ya itu kan gimana ya, orang bingung kan kalau gitu. ya masalahnya kan kita beragama itu bukannya menelaah secara secara istilahnya menyelami secara entah itu fungsional atau secara makna yang lebih real, tapi cuma secara letterleks. Jadi bahasa yang istilahnya itu buat perumpamaan, buat kias, majas atau apalah istilahnya, untuk dibahasakan di bahasa manusia, dipahami mentah-mentah. Benar. Saya pernah melihat konten ya, dari kontennya dari dakwah sunnah ya, dakwah salafi. Ketika ada yang menanyakan tentang hal itu, apakah Allah itu seperti manusia karena dia bertempat ya, karena dia mengatakan dia bersemayam di ars gitu. Terus jawabannya begini, yaudah lo nggak usah pertanyakan, memang seperti itu bahasanya di Al-Quran gitu. Kalau sudah begitu kau harus meyakini itu bahwa dia bersemayam di ars gitu. Yang ditanya kan sama ini audiensnya, loh kalau dia bertempat berarti kan dia sama dengan makhluknya dong kalau begitu gitu. Nah jawabannya adalah lu harus yakin aja, karena itu adalah bahasanya lalu dia mengatakan begitu, Allah sendiri yang mengatakan begitu di Al-Quran, dia bertempat bersemayam di ars gitu. Ya sebenarnya bukan salah Allahnya yang mengatakan, ya salah kita yang memahami sebenarnya. Ya kalau bahasa perumpamaan dipahami secara letterleks seperti ini, ya yang ada ya malah rancu, nyampe buntut-buntutnya ya malah timbul perpecahan. Masa iya mau ada yang bilang Nabi Muhammad dibelah dadanya terus dicuci kalbunya, beneran dipahami di belah dadanya, dicuci kalbunya. Terus banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan yang memperumpamakan kehidupan di dunia itu sebenarnya kan hanya untuk memperumpamakan, mengkiaskan bahasa ruhani yang dikalamkan ke ranah dunia, biar sesuai di zaman manusia, biar bisa dipahami manusia. Tentunya kan pakai perumpamaan bahasa dari manusia. Ya kalau di
terus dibayangkan Allah itu adalah manusia, terus kursinya kayak apa, ars itu sebesar apa, terus awalnya bagaimana, kan secara logika nggak masuk akal juga. Kalau kayak gitu berarti pesawat ulang-alik terobos ke nyampe ke langit atau kemana, eksplorasi angkasa udah kelihatan dong apa kaki-kaki kursi ars awalnya gimana, udah di awang-awang udah kelihatan. Ya, kembali lagi itu kan sebenarnya mengkiaskan bahwa ars itu dimaksudkan adalah singgasana Allah, tapi nyatanya Allah nggak bertempat. Berarti apa, sebelum ada Allah arsnya ada dulu atau gimana? Berarti besaran ars dong kursinya kalau singgasananya, kalau bisa diduduki Allah. Padahal katanya Allah Hu Akbar Maha Besar. Kan logika kayak gitu kan yang sebenarnya kurang di apa ya, ditelaah secara matang oleh umat sebenarnya. Bahkan mungkin yang dikatakan apa ya, pokoknya banyak sekali sih, kayak alul bait dan sebagainya itu kan semuanya kan mengarahnya kan pakai bahasa-bahasa perumpamaan manusia. Belum tentu yang dimaksudkan itu ya seperti itu kenyataannya. Soalnya agama sendiri kan dari yang maha ruhani itu kan sebenarnya membahas tentang ruh, sementara diturun di dunia manusia kan harus dibahasakan pakai bahasa manusia, harus memakai perumpamaan bahasa manusia dan kehidupan sehari-hari. Ya mungkin itu saja, mungkin kembali ke Pak bagaimana mau menambahkan. Ya, berarti kan intinya untuk memahami itu harus sesuai dimensinya ya, sesuai makomnya. Ketika kita belum nyampe kepada makom Tuhan ada di mana-mana, terus kita mengartikan Allah tidak bertempat. Nah ini kan sungguh sangat sulit, makanya harus kita pelajari dulu bahwa untuk menuju Tuhan itu ada sistemnya ya. Untuk beragama pun ada sistemnya. Untuk memahami kalimat-kalimat itu juga harus sesuai dimensinya gitu. Jadi tidak ada salah dan benar. Salah sesuai dimensinya, benar pun sesuai dimensinya, kan begitu ya. Saya jadi ingat tuh ada kata-katanya Mbah Mun gitu ya. Setelah tentang Tuhan atau begitu, iya. benar kalau Di iya. gitu ya. Kayaknya bisa tuh, kebetulan beliau ada di sini gitu. Monggo barangkali. Apa nih kalau begini soalnya? Tentang apa? Ini membahas tentang ini, Mbak Mun. Tuhan ada di mana-mana dan Allah versus Allah tidak bertempat gitu. Oh, Tuhan ada di mana-mana, Versus tapi Allah. Tuhan tidak bertempat. Iya. Ini biar orang nggak bingung gitu. Kalau sungguhnya banyak banget itu, tidak hanya itu. Tuhan jauh di atas ars, tapi lebih dekat dari urat leher. Ini jadi masalah, arsnya nggak ketemu, apalagi Tuhannya gitu. Kan tadi ngomong-ngomong apa besaran ars atau besaran Tuhannya. Tapi kan arsnya belum ketemu juga. Nah, arsnya belum ketemu, Tuhannya belum ketemu. Lehernya ketemu. Ada lagi Tuhan lebih dekat dari urat leher. Urat lehernya ketemu, Tuhannya nggak ketemu gitu. Ada juga yang saling menafikan. Wal awal wal akhir wal dzahir wal batin. Tuhan awal, Tuhan akhir, Tuhan zahir, dan Tuhan batin. Bahkan ada lagi juga yang Allah itu ahad. Iya. Allah ahad. Iya. Tetapi banyak juga yang menyebutkan nahnu kami. Jadi saya mencoba untuk mendeskripsikan ini ya. Jadi setelah kami amati, kami cermati,
Jadi kami memperkenalkan sebuah pendekatan untuk mengurai semesta ini, bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu sifatnya vertikal. Vertikal makom lah, dimensional itu. Nah, sementara hampir seluruh kajian-kajian tentang hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti berada dalam sebuah dimensi yang sama itu. Termasuk dalam aliran akidah juga demikian, sehingga seolah-olah berebut antara Tuhan dengan manusia. Padahal itu sifatnya dimensional itu ya. Jadi misalnya dimensinya dulu ya. Apa itu pemahaman dimensional? Bahwa semesta ini ya sebagaimana hubungan manusia dengan Tuhan itu ya tidak satu dimensi. Manusia sebagai makhluk itu berada di dimensi paling rendah lah, dimensi alam zahir, alam materi yang bisa dibaca, bisa dilihat, bisa diraba. Sementara Tuhan berada pada dimensi yang tertinggi, yang tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dideskripsikan, tidak dapat diabstraksikan, tidak bisa diilustrasikan, tidak mengikuti hukum kausalitas, tidak bisa dipikirkan dalam hukum sebab akibat. Jadi beliau itu mempunyai hukum sendiri, makanya beliau itu maha mutlak, maha absolut, maha metafisika itu. Nah, oleh karenanya untuk memahami ayat-ayat itu, sesungguhnya ayat-ayat itu ayat-ayat yang sifatnya dimensional. Jadi ketika Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, berarti dia berada pada dimensi yang tertinggi, dimensi ketuhanan. Kemudian ars itu apa? Ars juga bukan tempat. Ars itu dimensi. Nah, misalnya manusia kan ada fisik ya, ada fisiknya, ada ruhaninya, ada jasmani, ada ruhaninya. Iya, betul. Jasmaninya kan bisa kita pegang, bisa ini ya. Iya, bisa kita. Ruhaninya kan tidak. Betul. Itu walaupun interaksinya berada di dalam satu tubuh kita, tetapi dia menempati dimensi yang berbeda. Jadi dia berada di dimensi yang lebih tinggi, di dimensi alam qadim kalau istilahnya ini, atau alam ruhani gitu. Iya. Jadi berbeda dengan manusia zahirnya gitu. Demikian juga ars itu kan dimensi juga, bukan tempat, tetapi dimensional, makom lah. Jadi menjadi tidak saling bertentangan gitu. Tuhan berada pada dimensi yang tertinggi, bukan tempat yang tertinggi. Nah, bahasa fisikanya gini, bukan menempati ordinat. Jadi tidak ada ordinatnya dimensi itu. Misalnya titik lintang selatan ini, lintang timur, barat itu, sehingga ketemu ordinat Tuhan itu bukan seperti itu. Tidak akan pernah ketemu. Sama juga dengan ruh dalam diri kita. Kan kalau manusia istilahnya ditebas lehernya kan pasti mati kan ya, ruhnya pasti hilang itu. Tetapi ruhnya pun tidak akan ketemu karena dia beda dimensi, bukan di dimensi alam ini itu. Bahkan istilahnya disayat-sayat, dicacah-cacah, tubuh manusia tidak akan ketemu ruhnya karena beda dimensinya. Terus kemudian Tuhan lebih dekat dengan urat leher dibanding Tuhan dekat jauh di atas ars. Atau dia maha dzahir tetapi sekaligus maha batin. Ini kaitannya dengan hubungannya dengan manusia ya, itu dengan tingkat kesadaran manusia. Jadi di alam lahiriah ini, di alam dunia ini ada alat yang untuk membaca segala hal yang sifatnya materi, itu namanya kesadaran akal, kesadaran rasional. Jadi ketika kita berada dalam kesadaran akal rasional ya kita hanya bisa membaca itu gitu. Terus kemudian ketika kita kesadarannya naik lagi menjadi kesadaran akal sadar, ya yang bermain berarti rohani kita. Nah ada kesadaran yang tertinggi itulah yang namanya maha sadar itu. Nah pada saat manusia berada dalam kesadaran akal rasional, kita menggunakan panca indera kita menggunakan jasad kita,
maka Tuhan di situ menjadi maha batin. Kan tidak ada di dunia ini Tuhan mana coba. Tuhan kan maha mutlak, coba dicari dimanapun. Nah ini nanti bisa, soalnya bisa dikonfrontasi dengan kemanapun wajahmu memandang, disitulah wajah Tuhan kan ya itu. Itu juga termasuk mode kesadaran. Jadi pada saat manusia berada dalam mode kesadaran akal, rasional, maka Tuhan menjadi maha batin. Itu, iya benar tuh maha batin. Tetapi ketika kesadaran kita berada dalam kesadaran kodim, kesadaran rohani, ya. Bisa dipahami nggak? Kesadaran saya kesadaran rohani. Jadi saya melihat bukan dengan mata saya mendengar bukan dengan telinga saya merasakan bukan dengan indrawi saya. Iya. Jadi kesadaran saya sudah kesadaran roh, kesadaran kodim. Maka di situ yang ada hanya Tuhan. Jadi Tuhan maha dohir. Itu. Yang dohir malah hanya Tuhan, yang ada hanya Tuhan. Itulah kalau kita sudah sampai pada kesadaran kodim. Nah, yang menarik lagi, Tuhan itu banyak kan sering menyebut kami itu ya. Iya. Kami itu adalah sistem wasilah. Jadi manusia di dunia ini, di alam materi ini, nggak mungkin nyambung langsung dengan Tuhan yang laisa kami pun. Itulah namanya tali wasilah. Di dunia ini selalu ada transmitternya, ada penerimanya. Melalui melalui utusannya. Itulah Rasulullah, ruh Rasul itu. Nah, yang bersambung dengan Allah itu ruh Rasulnya itu. Jadi antara cahaya dengan sumber cahayanya. Nah, transmitter di dunia ini inilah yang mengenali cahaya Rasulullah itu. Wah, ini menjadi penting ini. Kita hanya bisa menyambung ke situ kalau kita bertemu dengan seseorang yang tersambung dengan sistem itu. Nah, pada saat itu Allah menyebutnya kami. Sistem itu, kami itu adalah sistem. Berarti kesimpulannya itu di ayat-ayat yang tadi atau kalimat yang tadi bahwa Tuhan itu di mana-mana itu kita harus sesuai dimensi. Nah, betul, sesuai dimensinya. Di dimensi mana? Kemanapun wajahku pandang. Nah itu berarti kita sudah pada bukan Tuhannya yang turun ke dunia, tetapi kesadaran kita yang naik gitu. Jadi kita sudah nggak lihat itu, lihat benda-benda yang maksudnya kesadaran ya, dipahami. Nanti dilihat mata kita nggak. Memang agak dalam ini. Iya. Jadi kalau orang awam yang tidak memahami ini terus ujuk-ujuk langsung mau beragama, ya bingung dia, pecah kepalanya gitu. Iya. Artinya kan harus melewati sebuah metodologi untuk bisa masuk atau bisa sampai kepada pemahaman seperti ini kan. Nah, yang parahnya di luar sana karena mereka menelan mentah-mentah semua itu gitu kan, sebelum, artinya gini nih, istilahnya kesadaran ini tadi seperti yang merasakan Bapak, kita baru bisa masuk pada kesadaran itu ketika kita melewati sebuah sistem kan, sebuah metodologi, tidak ujuk-ujuk gitu kan, karena itu adalah sebuah bagaimana kesadaran kita bisa move, bisa bergerak, bisa naik gitu ya. Nah, di luar sana orang beragama tiba-tiba hanya sekedar melakukan ritual-ritualnya, tapi tidak ada sebuah proses metodologi yang dilewati gitu. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan kalimat-kalimat dimensional seperti itu dalam Al-Quran, bingung lah dia buntu. Kenapa akhirnya gitu kan? Akhirnya memutuskan udahlah nggak usah beragama gitu. Ribet gitu kan? Terlalu ribet gitu. Iya. Barangkali Bayi mau menyampaikan. Baik. Ya, jadi kita ngobrolin ini pemahaman orang Tuhan ada di mana-mana versus Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak di mana-mana. Baik, memang seperti itu dalam memahami Tuhan selama ini manusia di dunia ini.
Tadi sudah banyak penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh dalil dan penjelasan ilmiahnya. Nah, memahami konsep ketuhanan, baik yang didapat dari narasi dari para tokoh-tokoh agama di dunia ini, baik agama Islam, Buddha, Hindu, Nasrani dan sebagainya, dalam memahami tentang Tuhan itu yang kebanyakan karena Tuhan itu maha besar, Iya. ya kan? Maha segalanya, maha kasih sayang, dan semuanya ini adalah kuasa Tuhan, secara Tuhan. Maka dalam menyikapi pemahaman agama, rata-rata dianggap remeh, artinya dianggap remeh. Tuhan maha tahu ini, ya kan? Banyakkan manusia, Tuhan maha kasih dan sayang, Tuhan maha pemurah, menganggap enteng tentang Tuhan itu sendiri dalam memahami keterhubungannya dengan manusia. Manusia menganggap remeh, menganggap enteng untuk bisa terhubung dengan Tuhan lewatnya ibadah. Iya. Karena Tuhan sangat dekat, Maha tahu. ya kan? Iya. Maha kasih dan sayang. Jadi padahal ada kalimat Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, artinya ini dimensi yang tadi sudah disebutkan, dimensi yang tidak dapat digambarkan, ya kan, disamakan oleh makhluknya, dan dimensinya kita tidak mungkin mengetahui. Iya. Seperti itu. Nah, itu kan kalau kita pahami dengan lebih dalam lagi, lebih sadar lagi, berarti Tuhan jauhnya seperti apa ya? Kan gitu. Jadi kan jauh kan, sangat jauh kan, gitu. Kemudian ada yang ada juga maksudnya yang menjelaskan tentang Tuhan lebih dekat dari empat leher, jadi sangat dekat lagi kan gitu. Nah, rata-rata termasuk saya dulu, ya sebelum mendapatkan pemahaman ilmu di sekolah ini, di tarekat Naksabandia Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ini, karena saya menganggap Tuhan itu dekat, Iya. Maha tahu. iya, kemudian ya sudah menjalankan perintah dan larangannya saja, ibadah saja seperti Yakin aja. iya, yakin, ibadah aja seperti apa yang telah disampaikan, diajarkan oleh guru-guru, Iya. sesuai dengan rukun syaratnya, sholat, zakat, puasa, pergi haji misalnya, dan beriman pada Allah. Ya sudah, sesuai nalar logika saya pada saat itu, berarti sempurna kan? Tapi saya tidak pernah diajarkan bahwa Tuhan itu jauhnya tak terhingga, di ars di mana, ya kan? Seperti itu, dan dia tidak sama dengan makhluknya. Cara terhubungnya seperti apa? Ini. Lewat apa? Bagaimana caranya? Iya. Ya kan? Iya. Itu tidak diajarkan, baik caranya, sistemnya, rukun syarat dan sebagainya, metodologi dan sebagainya, tidak diajarkan. Yang penting praktek ibadah, misalkan sholat ya sesuai rukun syarat sholat, habis itu sudah berarti sudah Beragama. iya, beragama dan menjalankan Gitu kan. itu. Nah, itulah sulitnya sebetulnya kan. Nah, ini ternyata begitu saya mendapatkan ilmu di sini, itu perbuatan yang sia-sia, tidak sampai memahami tentang ajaran agama yang dipraktekkan, tapi tidak terhubung dengan Tuhan.
Terus kesadarannya nggak naik-naik ya. Ya akhirnya hasilnya ya yang kita ibadah lewat sholat itu menjauhi amar ma'ruf nahi munkar, perbuatannya itu tidak pernah tercapai. Yang namanya sholat mi'raj, sholat khusyuk nggak bisa ya. yang harus dicapai itu tidak tercapai. Seperti itu. Dan yang diceritakan oleh Nabi dan Rasul, ada surga, neraka, hisab, alam barzah, pada masyar, hisab dan sebagainya diceritakan Nabi melakukan situ, artinya berinteraksi dengan alam itu sebutannya tadi. Saya tidak gitu kan, seperti itu. Kita kan tidak itu seperti itu yang di luar sana ternyata. Jadi tidak termasuk sesuatu sasana, tidak mungkin jejak perjalanan Nabi Muhammad. Nah kalau tidak mengikuti jejak perjalanan Nabi Muhammad berarti kan salah. Berarti bukan termasuk umatnya ya. Bukan termasuk, apalagi di zaman ini. Nabi Muhammad udah nggak ada. Udah nggak ada, udah 1.500 tahun yang lalu. Nah, di sekolah ini kami belajar praktek membuktikan yang tadi saya sebutkan. Bisa sholat khusyuk. Iya. Ya, walaupun Tuhannya tidak terlihat, artinya di tempat yang sangat jauh. Iya. Ya kan? Kemudian dia maha gaib tapi bisa terhubung dimensi ketuhanannya, seperti itu. Gimana dimensi ketuhanannya? Dimensi rohani, alam kodim, ya, itu. Alam kodim di alam yang dimensi rahasia itu lewat teknik dan metodologi, dan juga diajarkan lewat guru yang khusus seperti itu. Nah nanti akan dipertemukan tentang apa-apa yang disampaikan oleh Nabi dan kita praktek langsung. Kita akan tahu di mana dimensi alam akhirat, alam maha akhirat, dan di mana dimensi dunia wujud Tuhan yang zahir atau Tuhan yang wujud. So, jadi dengan mempraktekkan itulah kemudian kita bisa memahami tadi itu kontradiksi itu ya. Iya, harus ketemu. Jadi clear nanti ayat-ayat yang dalam tafsir Al-Quran. Kalau tidak, ya bingung sendiri. Termasuk saya dulu bingung di mana itu posisi di dekat Tuhan, lebih dekat dari urat leher, dan Tuhan itu yang di atas. Iya, tak terhingga gitu kan. seperti itu. Nah, perlunya pemahaman ini dan perlunya mencari jalan ini sangat perlu, penting agar dalil yang di kitab suci Al-Quran itu dan hadis khususnya umat muslim kita dapat buktikan, Bisa membenarkan dan menjadi landasan yang konkret, artinya yang selaras gitu. Jadi bukan dalil-dalil kita pilih-pilih untuk yang pas, yang nggak pas nggak pernah kita pakai, kan gitu. Kemudian sama nih guru-gurunya juga sama, mencari dalil-dalil yang pas. pas sesuai dengan kita gitu Nah, ya. kalau ada dalil yang susah untuk menjas, Iya. nah ini jadi agama bukan untuk dipraktekkan lewat kitab suci itu sebagai petunjuk, penjelasan, pembeda, malah buat menghakimi orang dan cari ayat yang memudahkan kita. Seperti itu. Ya sudah tidak relevan lah pemahaman ajaran yang sekarang ini dari tokoh-tokoh agama karena tidak bisa dibuktikan. Harus apa namanya tuh? Harus keluar. Ya.
Keluar dari dogma itu ya. Iya, harus dari ajaran kalau nggak bisa membuktikan keluar, nggak usah diikuti itu, Wak, yang mengajarkan agama itu. Walaupun dia tenar, dia hebat, dia ahli ilmu, mantek, nahu balagoh, tapi isinya cerita aja. Wah, nggak bisa Cerita. membuktikan keberadaannya. Iya, cerita buat ketawa, buat kehebatan, apa banyak nih di metode ahli kitab tuh. Masa cuma diceritakan teknik, cara jalan, Iya, rukun syarat. nggak pernah disampaikan ya. Untuk memaktekan bahwa agama itu dapat dibuktikan seperti apa, dia tidak seperti itu, ngawur. Jadi harus cerdas, harus cerdasnya. Zaman ini udah harus cerdas, nggak cerdas Ketinggalan. keseruduk. Gitu. Iya. Ya udah seperti itu. Ya, jadi saya jadi dapat inspirasi seperti ini ya, bahwa ternyata untuk kalau kita mau menjelaskan tentang fenomena-fenomena kontradiksi ya yang ada di kitab-kitab suci maupun hadis itu, ternyata kita tidak perlu menjelaskannya dengan mengajak berdebat atau menjelaskan secara gamblang. Iya. Cukup kita menjelaskan cara atau metodologi untuk bisa masuk kepada pemahaman itu. Karena dengan menjelaskan bagaimanapun, kalau mereka tidak masuk dalam dimensi itu, gak bakalan bisa. Sebenarnya ya Bang Jafar, kalau kita lihat arti dari dalil-dalil sangat sederhana. Iya. Pahami saja bagaimana caranya. Seperti itu kan. Bagaimana caranya? Iya. Gitu. Pahami saya nggak perlu berdebat, nggak menjas. Iya. Seperti itu Bang. Benar. Nah, jadi itulah yang saya maksud, bahwa misalnya gini ya. Ini kan banyak hadis-hadis ya. Misalnya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah ada tanpa tempat, dan sekarang dia tetap sebagaimana adanya. Ya, Imam Abu Hanifah, Allah ada tanpa bertempat dan tanpa arah gitu. Ini kan semua kalimat-kalimat seperti ini. Kalau misalnya kita mau menjelaskan secara kosakata baharu, kosakata yang kita punyai, entah dalam bahasa Inggris, bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, itu semua memiliki keterbatasan untuk bisa menggambarkan kontradiksi itu gitu. Nah, makanya kemudian memang cara yang paling tepat adalah bagaimana membawa pemahaman kepada mereka bahwa itu adalah kalimat-kalimat yang sifatnya dimensional gitu. Artinya, kalau ingin memahami sesuatu yang sifatnya dimensional, kita harus masuk kepada dimensi-dimensi itu tadi. Nah, cara masuk pada dimensi-dimensi itu, itulah yang dijelaskan oleh Pak Yai tadi. Ya, jadi ya melalui sebuah metodologi, jadi tidak bisa langsung instan kan. Nah, generasi saat ini kan pengennya instan gitu. Nah, makanya ya mending mereka tidak pengen melewati metodologinya, tapi ingin memahami. Dan dia pasti tidak akan bisa memahami, makanya mending mereka tidak bersentuhan dengan itu yang namanya agama, ya kan? Nah itu, jadi dan memang ya kalau mau mengikuti metodologi itu tidak instan, ada sebuah proses yang mungkin agak-agak gimana gitu ya untuk melewatinya gitu. Nah ini yang harus dipahami. Jadi intinya adalah masuki dulu sistemnya, kemudian jalani metodologi-metodologi yang ada di dalamnya. Nanti kemudian pelan-pelan kita akan bisa terpahamkan dengan kalimat-kalimat dimensional itu tadi. Jadi Tuhan ada di mana-mana, sekaligus Tuhan tidak bertempat. Tuhan ada di ars, sekaligus Tuhan ada di urat leher, dekat dengan urat leher kita. Allah batin sekaligus zahir. Itu semua akan sangat gamblang, sangat terang benderang ketika kita masuk kepada dimensinya. Mungkin itu tambahannya. Ada tambahan lagi? Ya, mungkin coba kalau ada tambahan silakan. Orang panjang. Baik, demikian ya penjelasan bahwa untuk memahami ayat-ayat yang
dimensional atau mutasabihat kalau kita sebut di dalam istilah Islam gitu ya, istilah Al-Quran itu memang harus ketemu guru yang bisa membimbing atau memasuki metodologi dan sistem wasilah. Kalau tidak melalui itu, tidak akan mungkin, tidak akan ketemu, tidak akan bisa mencapai kepada pemahaman yang dimaksud oleh ayat-ayat yang kontra tadi. Baiklah para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian penjelasan dari rekan-rekan atau jamaah Majelis Dzikir Tarekah Naksabandiyah Kholidiyah Ahmadiyah Nusantara. Semoga menjadi pencerahan agar supaya tidak bingung untuk beragama, untuk mencari Tuhan, itu tidak bingung lagi, tetapi ada kepastian, ada ujung titiknya gitu. Baik, terima kasih. Demikian ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.